Selamat datang di channel Uncle Joe. Selamat datang ya di channel bisnis kopi nih. Seputar bisnis kopi, lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Lihat nih, gue udah makin tua. Lihat banyak banget uban gue karena stres ya. Karena banyak pikiran, banyak tanggung jawab semakin besar. Ya kalian tau lah di TikTok sama di Instagram gue ya. Anyway teman-teman, mohon maaf sekali gue jarang update di YouTube. Ya biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada yang dibedah yang cukup butuh video panjang, ya gue bakal bikin di YouTube. Salah satunya kali ini ya. Sesuai voting atau janji gue pengen ngebedah bisnisnya X-Bar 2 ya. Teman-teman kan tahu ya, gue udah buka X-Bar 2 dan progresnya cukup sejauh ini cukup memuaskan. Nanti gue mau review recap 1 bulannya X-Bar 2 deh ya. Ini teman-teman biar tahu dan bisa belajar. Nah, gue sharing ini termasuk ke omsetnya ya, sampai ke skema bisnisnya. Nah, jadi maksudnya gue sharing begini bukan karena mau menyombongkan diri, bukan, jauh dari itu. Gue pengen mengedukasi teman-teman bagaimana cara gue membangun satu bisnis ya, biar teman-teman bisa, ya harapan gue dari video yang gue buat ini teman-teman juga bisa belajar gitu, bisa mungkin menduplikasi apa yang gue lakukan. Monggo silahkan, kalau cocok, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, tapi gue mau disclaimer dulu nih, apa yang gue lakukan, apa yang gue buat di X-Bar 2 belum tentu bisa diduplikat sama kalian, belum tentu bisa diaplikasikan di tempat kalian. Jadi ini hanya sekedar sharing aja. Siapa tahu ada hal-hal yang positif yang bisa dipetik gitu. Kalau nggak ada pun ya udah nggak apa-apa ya. Ini gue cuma sekedar sharing, dan gue tanya ke followers Uncle Joe baik di TikTok maupun di YouTube, oke nggak kalau dibedah gitu X-Bar 2 nih ya. Ternyata mereka pada mau gitu, pada berharap gitu. Dan gue ada bikin voting, bukan voting sih, ada pertanyaan di Instagram. Nah, ini gue akan jawab dulu satu-satu ya. Nanti setelah gue beres ngejawab satu-satu ini, baru gue akan kasih ke kalian secara real time 1 bulan Uncle Joe X-Bar 2 buka, omsetnya berapa, produk apa yang banyak terjual, dan next stepnya ke depan gimana ya. Oke, siap, let's go. Oke, kita mulai dulu. Nah, kemarin gue bikin di Instagram. Jadi ada pertanyaan nih, kalian mau dibedah gak X-Bar 2 nih, apa yang mau dibedah secara spesifik gitu ya. Nah, ternyata pertama nih dari siapa nih, Nur. Ya, ada satu bilang cash flow-nya Uncle. Ya, langsung aja gue jawab, apa yang mau dibedah dari cash flow? Cash flow ya memang cara lu ngatur keuangan, arus kas masuk kas keluar, dan itu di ranahnya finance. Tapi sederhananya kalau boleh gue sampaikan, pokoknya in out-nya cash flow-nya Uncle Joe X-Bar ya dicatat dalam sebuah pembukuan gitu. In-nya apa, out-nya apa. Cuma seputar itu aja kalau cash flow. Dan yang menjaga cash flow itu tetap sehat itu adalah si finance. Ya, nanti mungkin ada sesi khusus bareng dia. Bedah omset, oke, nanti akan gue bedah omset. Semua, nah ini si Warung Babe Bejo mintanya semua, nggak jelas banget ya dia nih. Mulai modal yang ada di bar. Nah, modal yang ada di bar. Oke, gue lihat di bar tuh kan perlengkapan toolsnya dapur sama toolsnya sama raw material. Itu doang. Tapi gini loh, bar gue kalau misalnya gue bikin sendiri, beli barang-barang baru, mungkin tuh lebih mahal. Tapi karena gue dapet yang second dari meja barnya, dari kayu-kayunya gue second semua tuh. Terus kulkas, freezer, terus alat-alat rock presonya berapa itu ya? Yang beli baru tuh kompor Getra, terus sama microwave itu paling habis mungkin 10 jutaan kali ya. Ya kurang lebih 10 juta lah untuk areal bar doang ya. Karena gue belinya second guys, gue beli second, nggak gitu. Yang baru cuma microwave sama kompor Getra doang tuh yang 2 tungku. Lalu di sini ada
Modal awal apakah bareng investor, dan bagaimana cara menarik investor dan bagi-baginya. Nah, modal awalnya 100 juta. Jadi gue minta dana, jadi gue sama investor gue bilang begini, yang gue butuhkan adalah angel investor, bukan cuma sekedar investor nih teman-teman nih. Kenapa bilang angel investor? Karena Uncle X-Bar itu project yang belum jadi, belum mateng, belum kelihatan hasilnya. Jadi gue bilang angel investor. Nah, gue cari angel investor yang memang percaya sama gue gitu, yang percaya 100%, nggak perlu bertanya-tanya banyak detail. Jadi gue minta investornya yang memang percaya sama gue, dan udah deh gue serahin duit gue ke lu olah. Nah, gue butuh yang begitu. Nah, akhirnya gue melis lah beberapa nama. Jadi gue langsung tembak, Mas, saya mau buka Uncle Joe X-Bar gitu. Kira-kira tertarik gak buat garap nih? Langsung ditanya, butuh dana berapa Bapak? Wah, ini yang gue suka nih. Udah langsung gue kurang lebih sekitar 75-100 juta. Oke, saya siapin. Wah, enak banget nih. Oke, disiapin. Coba nanti kita bahas minggu depan detailnya. Nah, akhirnya ketemu. Gue siapin proposal. Angka-angkanya gue siapin. Ketemu. Udah tanda tangan MOU. That's it. Gitu doang. Jadi cara nyari investornya, dananya dana 100% investor. Dan cara nyarinya ya gue bikin list beberapa nama. Dan gue pilih dari semua list itu yang memang berpotensi untuk gue ajak kerjasama, yang percaya sama gue. Lalu bagi-baginya gue cuma menawarkan 60-40. Ya, sebelum BEP 60% di investor, 40% di gue. Tapi setelah balik modal, 40%-nya di investor, 60% di pengelola, di Uncle Joe. Gitu ya. Pemasarannya juga ke marketing ya. Oke, nah ini ada dari Aca. Pemasarannya buat X-Bar 2, sebetulnya gue menggunakan 100% sosial media. Seperti yang kalian tahu, teman-teman, gue cuma produksi konten aja di sosmed. Udah itu doang. Gue nggak punya strategi lain, nggak pakai influencer, nggak pakai agency. Pokoknya cuma bikin konten sebanyak mungkin di sosial media. Salah satunya TikTok, YouTube ini juga, lalu Instagram. Udah itu doang. Jadi cara marketingnya masih sama aja, strateginya traffic sama konversi. Sekarang bagaimana cara gue menarik traffic sebanyak mungkin sehingga menghasilkan konversi gitu. Ya. Modal seluruh 100 juta. Jadi total kemarin gue minta sama investor tuh 100 juta doang. Gitu ya. Nah, sekarang omset gitu. Sekarang gue mau share soal omset nih ya. Teman-teman nanti bisa lihat di layar. Jadi menurut gue X-Bar 2 itu gue beruntung. Ya, gue hoki. Jadi prosesnya gue mencari lagi jalan pagi. Akhirnya ketemu sama X-Bar bangunan tua ini. Gue suka dan gue ya udah ngeflow aja, nanya-nanya gitu, ketemu Pak RW di situ. Tadinya mau yang gang sampingnya, tapi ternyata itu bermasalah sengketa. Ditawarin bangunan yang ini aja. Katanya tuh lagi direnovasi, mau dibersih-bersihin. Dan coba aja kamu ketemu sama pemiliknya, diketemuin lah. Pak RW tuh nemuin gue sama pemiliknya. Akhirnya gue tanya, disewa gak gitu-gitu. Akhirnya singkat cerita, ya udah, ternyata dikasih jalan. 2 tahun gue pakai gratis. Bukan gratis sih sebetulnya, dananya tuh dibuat renovasi. Jadi gue renovasi pakai duit investor, si pemilik rumah ngasih free 2 tahun gitu. Tapi 2 tahun berikutnya itu per bulannya sekitar 3 juta per bulan. Berarti kurang lebih 36 juta kali 2, 70 juta. Jadi gue mesti nyiapin nanti tahun ketiga itu 72 juta buat ngebayar kontrak 2 tahun ya. Ya udah, sekarang kita lihat omset. Jadi saat itu pecah gara-gara konten di TikTok ya. Teman-teman lihat di video gue ada kemarin openingan X-Bar 2, pecahnya begitu, dan gue udah cerita juga ke kalian kenapa bisa pecah seperti itu.
Nah, sekarang gue mau rekap omset dari sejak buka 19 November sampai 19 Desember, 1 bulan ya. Ini sesuai janji gue nih. Nah, omsetnya ya nih teman-teman. Omsetnya mana nih, kok nggak dibuka-buka? Oke, omsetnya sekitar bentar. Oke. Dari tanggal 19 November sampai 19 Desember ya 2022, sebulan sejak kita buka itu 52,6 juta ya, sekian. Oke. Dengan pembagian es coklat Murudul itu sekitar 12 jutaan. Enggak, sekitar 15 jutaan lah es coklat Murudul. Jadi yang rame di situ bukan kopinya tapi non kopi, yaitu coklat. Karena memang signaturnya gue bikin tuh justru ya coklat, es coklat Murudul yang pakai roti itu ya. Lalu kopi susu gula arennya itu 10-12 jutaan, 10 sampai 12 jutaan ini kalau gue lihat. Dan sisanya yang lain-lain. Oke, omsetnya sekian. Nah, berapakah net profitnya kalau omset segini? Gue belum dapat laporan dari kan baru tanggal 19 kemarin kan. Jadi 1 bulannya itu gue belum dapat laporan yang untuk Desember ini gue belum dapat laporannya. Kalau November kan cuma 19 November ke 30 November ya sebentar doang. Jadi gue pengen nunggu laporan yang 1 bulan full. Nah itu nanti di akhir bulan, which is di awal Januari baru keluar. Nah jadi prediksi gue berharap sih bisa nyimpen 20-30% net profit, which is kurang lebih 18 jutaan. Gimana menurut kalian? Punya warung kopi yang modalnya 100 juta, tapi lu tiap bulan bisa pegang 18 jutaan atau 15 juta deh sebulan. Kira-kira worth it gak? Atau 100 jutanya lu buat bayar kuliah? Enggak. Gimana menurut kalian? 100 juta lu bikin satu warung kopi dengan income net profitnya sebulan 15 juta sampai 20 juta anggaplah. Kira-kira gimana? Worth it gak? Nah, dengan pergerakan Uncle Joe X Bar saat ini, gua rasa sih bisa balik modal di bawah 1 tahun. Ini kalau gue lihat, kalau gue bisa mempertahankan momentumnya teman-teman, gue berharap sih bisa sampai dalam 1 tahun gue bisa balik modal. Itu target gue. Dan ya udah kita lihat gimana ke depan nih. Nah kurang lebih gitu sih yang mau gue bedah sama kalian. Kira-kira kalian punya pertanyaan apa seputar Uncle Joe X Bar? Jujur bagi gue X Bar itu seperti anugerah. Karena tidak seberuntung gue dapetin tempat seperti itu nggak direncanakan, jadi seperti memang udah diatur, ada yang ngatur gitu ya, invisible hand gitu yang ngatur ya. Akhirnya gue bisa dapet tempat itu dan gue mengelola tempat itu bersyukur banget, dan tentu dibantu dengan ramenya di TikTok. Gue rajin konten di situ, bahkan udah masuk endorsement dari beberapa brand. Dan pecah sampai ke Instagram, sampai ke YouTube juga. Nah, itulah yang gue lakukan, teman-teman. Nah, terus gimana ngejaga cash flow-nya? Nah, gue sendiri, gue pribadi, gara-gara, omsetnya gede nih, Uncle. Bagi gue ini kan levelnya UMKM ya, teman-teman ya. Level UMKM ini gue yakin di antara kalian omsetnya udah lebih besar dari ini gitu. Cuman ini UMKM lah, ini biar teman-teman bisa belajar. Gue berharap bisa terus begini progresnya, bahkan meningkat. Dan cara gue ngelola keuangannya adalah gue hire orang finance sendiri yang ngatur. Jadi bukan gue nih, jadi gue tuh dapat gaji dari X Bar 2. Gajinya pun nggak besar, 1,5 ya sebulan. Dan nanti udah bagi dividennya, nanti tunggu 3 bulan berjalan nih baru bagi dividen. Dan 50% dari dividen yang Uncle Joe terima itu 50% gue bagi buat barista. Karena memang mimpi gue adalah gue pengen mensejahterakan karyawan-karyawan gue. Barista-barista Uncle Joe harus sejahtera. Jadi caranya gimana? Jangan cuma kita mikir, gue pengen doang. Gue pengen ngasih dia saham 5%. Gak gitu. Gue harus ketemu bentuk konkretnya nih. How-nya, caranya gimana nih buat supaya barista gue sejahtera gitu.
Jadi gue pengen X-Bar ini menjadi satu kendaraan untuk membuat barista-barista Uncle Joe sejahtera. Ya, paling begitu doang teman-teman yang gue sharingin. Mudah-mudahan bisa kalian petik manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat yang dipetik juga ya wis lah. Ya gue udah sharing aja begini. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Dan mohon arahannya, bimbingannya, dan semoga kalian sukses berhasil. Dan gue rasa itu doang. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Dan bye-bye.